Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marsha Uli Gultom dengan NIM 231000181 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Materi yang akan saya bahas pada hari ini berjudul pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Berikut ini merupakan pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. 2. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling. 3. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan salah satu penunjang program-program sekolah sesuai dengan arah sistem kurikulum satuan pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan yang optimal yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan seluruh staf. Bimbingan adalah proses membantu individu dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan melalui upaya mereka sendiri untuk menemukan dan mengembangkan potensi mereka, baik untuk kebahagiaan pribadi ataupun kegunaan sosial. Konseling adalah membicarakan masalah seseorang dengan berdiskusi dalam prosesnya, yang bertujuan agar ditemukan permasalahannya sehingga ditemukan solusinya. Bimbingan dan konseling dilakukan dalam bentuk hubungan antara dua orang dengan wawancara atau diskusi antara konselor yang merupakan ahli dalam pemberian bantuan dan konseli yang merupakan individu yang sedang menghadapi suatu masalah dengan saling berhadapan tatap muka. Perlu juga diperhatikan oleh semua konselor bahwa keputusan akhir dari sebuah diskusi tersebut diserahkan pada konseli, karena konselor hanya bertugas dalam membantu memberikan solusi, sedangkan dalam mengambil keputusan untuk perbaikan masalah dipertanggungjawabkan oleh konseli. 2. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling. Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan nasional yang mencakup pembentukan karakter yang beriman, berbudi pekerti luhur, dan memiliki berbagai keterampilan. Maka dari itu, adanya bimbingan dan konseling berperan dalam mencapai tujuan tersebut. Peserta didik yang mengembangkan konsep diri dan emosi yang positif biasanya akan cenderung bertindak positif, begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, masa sekolah dasar menjadi penting sebagai penunjang masa perkembangan selanjutnya. 3. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah dasar adalah tahap awal pendidikan formal yang memainkan peran kunci dalam pembentukan dasar-dasar pengetahuan dan karakter peserta didik. Dalam konteks ini, pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar tidak bisa diabaikan. Bimbingan dan konseling sangat penting di sekolah karena bimbingan dan konseling merupakan usaha membantu murid-murid agar dapat memahami dirinya, yaitu potensi dan kelemahan-kelemahan diri. Pendidikan di sekolah dasar merupakan momen penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan mengembangkan kompetensi serta bakat minat peserta didik. Oleh karenanya, masa sekolah dasar menjadi penting sebagai penunjang masa perkembangan selanjutnya. Latar belakang perlunya pelayanan bimbingan konseling di sekolah ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek psikologis yang terdiri dari masalah perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, masalah belajar, masalah penyesuaian diri, dan kelainan tingkah laku. Yang kedua, aspek sosial budaya. Dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya dari perkembangan tersebut. Berikut merupakan capaian akhir pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. 3. Mengembangkan hidup yang sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. 4. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 5. Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. 6. Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. 7. Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. 8. Memiliki kemandirian perilaku ekonomis. 9. Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir. 10. Mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya.
Sekian pembahasan tentang pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.